Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia LTP dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi dalam setiap aktivitas. Senang sekali saya Intan Permatasari dapat hadir bersama Anda dalam program Talkshow Inspiratif LTP. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dan edukatif. Dengan tema kita kali ini adalah menjadi perencana profesional dan publikasi ilmiah yang berkualitas. Hari ini kita telah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya kompeten di bidang perencanaan. Mari kita sapa bersama. Di sini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Agus Sunario, MSI, selaku perencana ahli utama Biro Perencanaan sekaligus Ketua Umum Kelompok Kerja Perencanaan Nasional atau Pokjaknas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Telah hadir juga bersama kita yaitu Bapak Muhtar Al-Sodik MH selaku redaktur Jurnal OJS Gema Perencana Sinta 2. Assalamualaikum, Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah hadir juga bersama kita yaitu narasumber yang ketiga Bapak Dr. Muhammad Ainul Yakin MPD PGDIP selaku editor Jurnal Gema Perencana sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Al-Qodri Jember. Assalamualaikum, Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini untuk berbagi edukasi, inspirasi, dan motivasi bersama pemirsa setia LTP. Baik, kita mulai saja, Bapak, perbincangan kita yang hangat pada hari ini. Dimulai dengan Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus kan adalah seorang perencana ahli utama di Kementerian Republik Indonesia. Pastinya sangat tahu dan ahli terkait dengan fungsional perencanaan. Bapak, bisa dijelaskan apa itu sebenarnya jabatan fungsional perencanaan dan apa itu peran strategisnya di Kementerian Agama? Ya. Terima kasih, Mbak. Jabatan fungsional perencana adalah jabatan karier pada pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab teknis perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah, mulai dari identifikasi masalah, menyusun kebijakan, memantau pelaksanaan perencanaan pembangunan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Karena peran strategis, jadi peran strategisnya perencana adalah pemegang kunci dalam menyusun perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah sebagai panduan bagi pelaksanaan roda pemerintahan baik pusat maupun daerah, mulai dari awal penyusunan data perencanaan, menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, identifikasi masalah, kemudian memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah, serta mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah sampai di mana capaian dan tujuan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, tugas fungsional perencana itu sangat strategis di bidang perencanaan. Baik, Bapak, berarti memang fungsional perencanaan ini mempunyai peran penting sekali di Kementerian Agama, ya? Karena mau dibawa kemana arah perencanaan pembangunan kita di instansi pemerintah maupun di Indonesia itulah yang menentukan peran strategisnya perencana. Kalau awal perencanaan sudah salah, maka akhirnya juga akan salah atau tidak tercapai tujuan perencanaan pembangunan nasional itu. Iya, betul sekali, Bapak. Nah, ini kan, Pak, sangat menarik sekali. Berarti banyak nih orang-orang pasti akan ingin jabatan fungsional perencanaan ini sangat menarik, dan tentunya bagaimana, Pak, kira-kira cara kita untuk atau proses pendaftaran supaya kita bisa mendapatkan jabatan fungsional ini, Pak? Iya. Jadi untuk menjadi seorang perencana itu siapapun boleh, yang penting memenuhi persyaratan. Jadi ada 3 jalur untuk menjadi fungsional perencana. Yang pertama adalah perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain artinya apakah dia pelaksana, administrator, atau pengawas serta fungsional lainnya boleh berpindah menjadi jabatan fungsional perencana. Yang penting dia mengikuti uji kompetensi. Kalau sudah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, baru diangkat menjadi perencana melalui jalur perpindahan dari jabatan lainnya. Yang kedua adalah
pengangkatan pertama kali ini dimulai dari CPNS formasi perencana. Kita sebagai mahasiswa setelah lulus ada pendaftaran formasi perencana, langsung mendaftar, lulus menjadi calon fungsional perencana. Iya, Pak. Setelah dinyatakan lulus, nanti setelah 1 tahun PNS baru diterbitkan jabatan pertama kali dalam fungsional perencana. Dan yang ketiga adalah promosi jabatan ke fungsional perencana. Ini ditunjuk oleh atasan kita bahwa si A ini kita promosikan menjadi fungsional perencana. Tentunya harus ikut uji kompetensi, jabatan apapun, tinggi apapun pangkatnya dipromosikan harus lulus uji kompetensi untuk menjadi seorang fungsional perencana. Oke, baik. Itu mulai prosesnya. Nah, semuanya itu ada peraturannya di dalam Permenpan nomor 20 tahun 2024 tentang jabatan fungsional perencana. Nah, untuk menjadi itu ditentukan persyaratannya oleh instansi pembina. Dalam hal ini adalah Bappenas, melalui Puspin dilakukan Bappenas, tata cara pendaftaran, pelaksanaan uji kompetensi, standarnya, kelulusan dan lain sebagainya. Barulah setelah dinyatakan oleh instansi pembina lulus, baru diusulkan oleh Kementerian Agama ke Biro SDM untuk diterbitkan surat keputusan jabatan fungsional perencana. Dan disitulah pasti dan apa ini sah menjadi jabatan fungsional perencana. Sebenarnya mudah menjadi seorang perencana itu. Yang penting kita tahu prosesnya, tahu jalurnya, persyaratannya lengkap, ikut uji kompetensi dulu jadi. Gitu. Oke, baik Bapak, berarti memang melalui proses-proses yang dan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, Pak, di sini kan kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi, berarti ada jenjang-jenjang tertentu pastinya betul. Untuk fungsional perencanaan. Untuk mekanisme kenaikan jenjang itu sendiri bagaimana Bapak? Dan pastinya dalam suatu sistem apapun itu pasti ada peraturan dan tantangan yang akan kita hadapi. Untuk di fungsional ini sendiri Pak, bagaimana untuk tantangan terbesar atau yang sering terjadi di situ? Bisa dijelaskan Bapak? Jadi kalau jenjang di fungsional perencana itu ada 4. Jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Kalau jenjang pertama, pengangkatan pertama kali, baik dari perpindahan, murid dan sebagainya. Untuk naik jenjang itu adalah dari jenjang pertama ke muda. Itu yang penting pangkatnya sudah 3B, angka kreditnya terpenuhi, sudah 2 tahun boleh naik pangkat, naik jenjang ke perencana muda tanpa ada syarat lain. Tetapi kalau ke jenjang madya dari jenjang muda ke madya itu ada persyaratan tersendiri. Yang pertama, golongan harus 3D. Angka kreditnya minimal 200. Dan yang paling penting dan menentukan untuk bisa ke madya adalah harus punya HKM. HKM. Hasil kerja minimal dalam bentuk artikel. Artikel ya pasti tentu itu harus ada rekomendasi kebijakannya. Lah kalau itu sudah terpenuhi, baru bolehlah untuk mengikuti uji kompetensi ke perencana ahli madya. Semuanya itu dilaksanakan oleh Bappenas. Adalah seorang penulis OJS Gema Perencana, pastinya ini sangat ahli ya Pak terkait dengan penulisan HKM yang baik dan benar intinya. Pak, di sini kan tadi dijelaskan bahwanya fungsional perencanaan itu harus adanya HKM untuk kenaikan jenjang ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak apa itu sebenarnya HKM ini dan seberapa penting penulisan ini untuk fungsional perencana? Baik. Makasih Bu, sempat sempat memberikan. Pada intinya HKM itu seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi ditentukan oleh pembina, ini Bappenas. HKM itu adalah hasil kinerja minimal, ya minimal. Bentuknya adalah dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yang lebih diskusikan lagi dalam bentuk artikel. Cuma bedanya
artikel yang selama ini kita lihat itu amat sangat jauh berbeda dengan artikel-artikel yang dibuat oleh perencana. Sehingga artikel perencana itu punya spesifikasi yang sangat berbeda. Sebagai mahasiswa, penelitian hal yang biasa. Iya betul Pak. Ya, orang akademik hal yang biasa. Perencana dia punya artikel yang spesifik yang disebut dengan policy paper. Jadi namanya makalah kebijakan. Makalah kebijakan betul-betul dia hanya concern kepada kebijakan. Saking konsennya tidak boleh ada satu pun yang terkait dengan penelitian. Kecuali kalau hal itu adalah sumber data. Jadi begitu spesifiknya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa itu berat. Dan memang berat. Karena seorang perencana yang sudah menulis tidak serta-merta bahwa tulisannya itu benar. Ya, oke, dari sisi ilmiahnya iya. Tetapi apa itu sudah struktur HKM, nah itu yang berat. Dan itu tantangan yang berat yang dihadapi oleh perencana khususnya yang ada di Kementerian Agama hingga saat ini. Bahkan pengalaman-pengalaman kami sejak Gema Perencana Tunggal Gema Perencana ini berdiri di 2022 itu sampai sekarang masih ada beberapa orang yang tidak lolos. Iya Pak. Iya, saking beratnya karena dia punya spesifikasi itu. Nah, spesifikasi itulah yang harus betul-betul didalami karena Pak Ketua bilang tadi mereka itu datang dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, lalu digiring kepada sesuatu yang selama ini jauh dari dunianya gitu kan, untuk harus seperti itu. Nah, sehingga dengan kondisi itu sehingga banyak yang kelabakan untuk menghadapi itu. Oke, baik Bapak, berarti memang HKM ini harus ditulis dengan teliti ya Pak ya, sesuai dengan peraturannya. Dan juga menulis itu kan susah Pak ya, sulit. Apalagi kata Bapak tadi ada yang tidak lolos, berarti itu harus adanya pengetahuan yang lebih untuk mumpuni menulis HKM. Nah Pak, bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh bagian perencana, fungsional perencana ini untuk menulis artikel ini dengan baik dan benar Pak? Baik. Nah, makanya kami sebagai pengelola OJS Gema Perencana itu melakukan beberapa hal untuk menjembatani para perencana ini supaya paling tidak memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh Bappenas. Salah satu yang kami selalu lakukan sampai detik ini adalah melalui bimbingan teknis, BIMTEK itu. Baik secara online maupun offline. Nah, di BIMTEK itulah kami betul-betul memfokuskan kepada para perencana itu dalam hal 3 proses. Ya, jadi membuat membuat sebuah artikel itu melalui 3 proses. Proses yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang perencana itu dia membangun sebuah namanya kerangka berpikir. Jadi dia membangun sebuah kerangka berpikir dengan kriteria-kriteria yang harus dilalui. Itu belum sampai kepada arsitek, baru kepada kerangka berpikirnya. Dari kerangka berpikir itu dia bangun isunya, dia bangun masalahnya, dia teliti apa penyebab dari masalah itu. Dari masalah itu akan muncul rumusan-rumusan masalahnya. Nah, dari semua itu akan melahirkan sebuah rekomendasi. Tetapi itu belum, itu baru langkah awal. Lalu langkah kedua setelah itu Pusbin akan melihat atau Bappenas melihat apakah kerangka berpikir itu sudah sesuai. Nah, baru melangkai yang namanya narasi artikel itu. Di narasi artikel itulah dia akan menarasikan seluruh struktur pemikiran yang ada di kerangka berpikir. Iya, dia elaborasi dan sebagainya, seluruh penyebab masalah yang ada, tapi itu semuanya adalah dalam kerangka kebijakan.
semuanya dalam rangka kebijakan, tidak ada yang lain, sehingga antara kebijakan itu lebih kepada bagaimana mengevaluasi dan memonitoring kebijakan yang sudah ada. Ya, jadi dia menilai karena akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Rekomendasinya pun bukan saran, tetapi langsung kepada kebijakan yang berbentuk regulasi. Jadi sangat praktis, langsung kepada hal yang dituju dan tegas. Jadi dia tidak menyarankan, tetapi dia langsung, contoh umpama sebuah regulasi dibentuk oleh sebuah satker harus dalam bentuk wujudnya seperti itu. Nah, dari narasi itulah akan dinilai kembali oleh Pusbin atau Bappenas untuk lolos atau tidaknya mendapatkan namanya HKM, hasil kinerja minimal itu. Nah, kalau umpama lolos hasil kinerja minimal itu, itulah yang menjadi persyaratan mereka untuk mengikuti uji kompetensi, salah satunya. Itu baru kerangka sampai di situ. Nah, kita karena persyaratan di Pusbin itu dari kerangka berpikir narasi itu belum apa-apa, karena harus dibentuk dalam bentuk artikel. Karena persyaratan di Bappenas itu harus tersubmit atau terpublish di sebuah jurnal. Yang Pak Ketua mengatakan di jurnal untuk media, jurnal apa aja yang penting sudah punya nomor ISSN dari BRIN. Kalau utama ya minimal Sinta 4 yang dikeluarkan oleh Arjuna di kementerian itu. Nah, itu baru kami olah. Jadi perencana itu akan mencari jurnal yang sesuai itu untuk membentuk sebuah artikel. Jadi perjalanannya begitu kuat, besar dan sebagainya. Bahkan saya mengatakan bahwa artikel ini walaupun hanya berhalaman 27 maksimal, 27 halaman, tetapi bisa setara dengan kajian-kajian ilmiah setingkat tesis disertasi. Wow, iya Pak, ya benar. Jadi template itu adalah awal mula penulis yang akan menuangkan tulisannya. Dan template itu yang kita sediakan adalah yang kita inginkan pada penulis. Jangan terlalu egois, jangan terlalu idealis. Kalau tidak sesuai template, maka otomatis akan kita ditolak. Karena yang tidak kita inginkan, template yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, penulis ini harus cermat, yang kalau template itu memang diwajibkan 80% citasi dari jurnal ilmiah, maka harus dilakukan. Misalnya kita di template itu kita inginkan referensinya menggunakan style APA, ya kan? Minimal menggunakan Mendeley atau Zotero. Dia menggunakan footnote misalnya. Nah, ini kan kesalahan sederhana yang tidak sesuai template. Maka akan otomatis kita kembalikan kepada penulis dan kita tolak, bisa jadi kita tolak. Kemudian ruang lingkup kita, yang ketiga ruang lingkup jurnal. Misalnya kita perencana, karena ruang lingkup kita itu adalah pembangunan nasional, program-program prioritas. Misalnya program prioritas nasional bentuk program KIP, BIP, dana pos itu kan nasional. Bagaimana menyoroti program itu dapat memberikan rekomendasi terkait program-program yang sudah berjalan, baik itu tentang haji, tentang pesantrenan, tentang dakwah dan sebagainya, yang pembangunan secara nasional. Yang terakhir adalah artikel yang sudah sesuai template, ya kan, dibaca ulang berkali-kali, lalu bisa disubmit. Atau bisa menghubungi lewat email kita, Pak, sebelum disubmit, agar kita lihat kemudian ruang lingkupnya, template-nya, semua sudah sesuai, baru disubmit. Kalau bisa mencantumkan autor penulisnya tidak hanya dalam negeri. Kita berharap
ya penulis utama misalnya dalam negeri, 2, 3, 4 terus dari luar negeri yang negara yang berbeda-beda. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya kepada teman-teman calon-calon penulis ya. Jadi misalnya ada 4 autor, 3-nya dari negara yang berbeda-beda, ini luar biasa. Ini yang mungkin kita pertimbangkan untuk bisa terbit Pak. Mungkin dari Malaysia, dari Amerika, dari Australia, dari 3 berbeda korespondensinya atau penulisnya, ini luar biasa yang akan kita pertimbangkan. Syukur-syukur artikelnya sudah berbahasa Inggris yang baik. Karena kita memiliki reviewer dari Amerika ya Pak, misalnya. Amerika, dari Australia, Korea, dari Jepang. Kalau memang Australia berbahasa Inggris, kita limpahkan dulu ke Amerika. Tata bahasanya bagaimana, mulai tata bahasa, kosakata dan sebagainya. Mereka akan bekerja di sana dan disarankan di UJS yang sudah disubmit. Nah ini syukur-syukur berbahasa Inggris Pak. Kalau bahasa Arab belum ada kayaknya di Jepang. Ya, jadi bahasa Inggris saja masih kita utamakan untuk bisa terbit, dan memang benar-benar karya original tidak dari AI. Ya original data, original dari lapangan, betul-betul original, dan Turnitinnya kita maksimal itu 20%. Turnitin itu alat plagiasi, itu kan, artikel, dan kita menggunakan media Turnitin dan alat plagiarisme. Plagiarisme. Kalau itu melebihi, otomatis akan kita kembalikan kepada penulis, kepada author. Saya kira itu. Baik, sangat jelas sekali Pak. Berarti memang tahapannya itu harus berjenjang tadi yang iya, dan juga harus teliti dan datanya harus valid ya Pak ya. Tapi satu Bu, saya tambahkan dengan beliau, di artikel kebijakan itu hanya boleh 1 penulis. Oh iya. Tidak boleh lebih dari 1 artikel 1 orang. Itulah yang membedakan dengan artikel penelitian. Beliau tadi mengatakan artikel penelitian bisa 4 orang, bisa 5 orang dari berbagai universitas yang berbeda, dari berbagai asal yang berbeda. Tapi kalau artikel kebijakan itu hanya untuk 1 orang. Jadi ya itu hanya 1 ya Pak. Itu yang membedakannya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti semua yang kita bahas pada hari ini sangat bersangkutan dari mana HKM tadi harus baik dan benar, dan juga harus diteliti supaya layak untuk dipublish di jurnal. Setelah itu bisa untuk menaikkan jenjang kefungsional perencana tadi. Baik Bapak, terima kasih. Ini sudah berada di ujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, bisa tolong berikan dulu untuk closing statement atau inspirasi dan motivasinya Pak. Bisa dimulai dari Pak Agus terlebih dahulu. Bagi para perencana dimanapun berada, dan mungkin pemirsa e-learning TV Balediklat Padang, Balediklat Palembang, ikutilah acara ini, nanti akan disiarkan langsung. Dan bagi para perencana, ikutilah apa yang telah kita jelaskan bertiga ini. Kalau kita ingin meningkatkan karier kita sebagai fungsional perencana sampai puncaknya, yaitu perencana ahli utama seperti saya. Jangan hanya saya, tetapi ada perencana utama yang lain akan muncul. Jangan kalah dengan Widya Iswara yang sudah banyak utama. Tetapi sama-sama fungsional, kita tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung dan bersinergis. Iya Pak, betul. Saya itu kiranya itu sangat menginspirasi buat Pak. e-learning TV Balediklat Keagamaan Palembang. Terima kasih banyak Pak Agus. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Muhtar. Baik, terima kasih. Bagi saya di closing ini saya hanya menekankan bagi para perencana, jangan pernah menyerah dalam menulis. Pasti ada jalannya yang terbaik. Ikuti pola yang ada. Insya Allah jalan sangat terbuka untuk menggapai apa yang diinginkan. Para pemirsa LTV, pada kesempatan ini luar biasa bagi kami bisa
diberikan ruang untuk memberikan inspirasi di kesempatan ini, berbagi ilmu untuk semuanya. Semoga LTV BDK Palembang jaya dan sukses selalu. Amin, di terima udara. kasih Bapak. Bisa dilanjutkan oleh Pak Ainul. Bagi jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, rumahnya sudah ada, Gema Perencana Sinta 2, silakan dimanfaatkan. Dan kalau ada kesulitan silakan bertanya dan silakan berkoordinasi ke kami. Kami selalu membuka untuk memudahkan kenaikan jenjang karir Bapak Ibu perencana. Dan terima kasih pada Elabring TV, BDK Palembang, sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Saya tambahkan satu kali supaya oke, closing baik. Boleh, terakhir. Bapak. Kami bertiga ini adalah sebagai pengelola OJS Gema Perencana. Iya. Saya sebagai pemimpin redaksi, Pak Mutar sebagai Penulis. redaktur pelaksana, dan penulis Mas Yakin sebagai editor. Maka semua ini ada kaitannya. Ini Iya. semuanya untuk pengembangan karir para perencana di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa baca jurnal OJS yang sudah diupload lebih dari 45 negara, mulai dari Amerika dan lain sebagainya. Jaya selalu, Gema Perencana, dan maju berkembang e-learning televisi Balai Diklat Palembang. Baik, terima kasih. Bapak. Mohon maaf. Baik pemirsa setia LTV, sudah selesai perbincangan kita pada hari ini, sangat inspiratif dan edukatif tentunya. Untuk menutup acara kita pada hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Pak terima kasih telah datang di LTV Balai Diklat Keagamaan Palembang. Saya Intan Permatasari selaku host dan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.